Baik, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai aktiva tetap, yaitu pembahasan kita mengenai harga perolehan. Ya, di sini saya bagi menjadi dua sesi. Untuk harga perolehan akan kita bahas pada pertemuan hari ini dan depresiasi akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Baik, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari definisi aktiva tetap. Bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Ya, jadi aktiva tetap ini adalah aktiva yang benar-benar kepemilikannya atau dikuasai oleh perusahaan yang tidak diperjualbelikan. Nah, manfaat yang diberikan aktiva tetap umumnya akan semakin menurun ya, kecuali manfaat yang diberikan oleh anak. Artinya, semua aktiva tetap pada masanya ya, selama periode berjalan, biasanya tiap tahun ya, akan mengalami penyusutan, kecuali aktiva dalam bentuk tanah. Berikut adalah kriteria dari aktiva tetap. Di sini saya mengutip dari bukunya Hartanto ya. Yaitu yang pertama, aktiva tetap itu harus dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan ya. Dalam arti aktiva tersebut dalam hak milik suatu entitas atau perusahaan atau kalaupun tidak hak milik, dia dikuasai ya, berada dalam kekuasaan perusahaan dalam jangka waktu tertentu ya. Dalam PSAK akan diatur seberapa lama minimal aktiva itu dikuasai perusahaan yang boleh diakui sebagai kepemilikannya. Kemudian yang kedua mempunyai bentuk fisik ya. Kalau ini relatif ya, karena nanti ada aktiva yang berbentuk aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap yang tidak berwujud. Kemudian memberikan manfaat di masa yang akan datang. Ya, ini jelas ya. Artinya apabila kita memiliki satu aktiva, itu harus memiliki nilai manfaat, memiliki umur ekonomis di masa yang akan datang. Saya punya aktiva, Bu, tapi sama sekali dia tidak bisa saya gunakan. Artinya dia sudah tidak memiliki nilai ekonomis. Itu tidak boleh kita akui dan tidak boleh kita laporkan di neraca sebagai aktiva kita. Yang keempat, dipakai atau digunakan secara aktif di dalam kegiatan normal perusahaan atau dimiliki tidak sebagai suatu investasi atau dijual kembali. Jadi aktiva tersebut harus memberikan manfaat atau nilai guna yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang kelima, mempunyai masa manfaat yang relatif permanen. Oke ya, biasanya ini untuk aktiva yang sifatnya tetap, dia punya umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Berikutnya, klasifikasi aktiva tetap. Nah, apa saja jenis aktiva tetap? Menurut PSAK, ini ada banyak sekali jenis aktiva tetap yang akan saya rangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah tanah. Ya, tanah ini merupakan aktiva tetap yang sifatnya paling tidak liquid atau sifatnya paling apa ya? eh, tetap ya, aktiva tetap yang paling tetap, tidak liquid ya. Yaitu tanah, definisi di sini adalah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung-gedung perusahaan. Gedung apa saja, Bu? Misalnya eh, tanah yang di atasnya didirikan gedung kantor ya, ada outlet pemasaran, gedung pabrik, bahkan lahan parkir pun ya, tanah yang ada di bawahnya itu adalah termasuk dalam aktiva tetap perusahaan. Kemudian perbaikan tanah ya, di sini sifatnya yang naikkan atau mempertahankan nilai guna dari tanah tersebut. Ini dapat kita akui ya sebagai aktiva tetap. Kemudian gedung ya, gedung yang dipakai untuk kantor, toko, pabrik, perusahaan ya. Ini termasuk dalam aktiva tetap. Berikutnya peralatan, yaitu peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin ya, apa namanya, kendaraan, mebel dan lain-lain ya. Ada di sini. Berikutnya, mengenai penentuan harga perolehan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini harus dicatat sebesar harga perolehannya. Ini yang berkali-kali saya tekankan ya, teman-teman. Bahwa setiap akun-akun di neraca itu selalu dicatat sebesar harga perolehan, cost-nya, atau sebesar nominalnya. Jadi opsinya hanya dua itu, cost, nominal.
cost nominal. Atau mungkin ada opsi lain apabila menyesuaikan kita tidak pakai historical cost, kita pakai harga pasar ya. Biasanya kita pakai market value. Nah, dalam hal ini kita menganut prinsip historical cost, maka kita catat sebesar harga perolehan. Apa itu harga perolehan? Harga perolehan adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aktiva siap digunakan. Nah, ini teman-teman highlight ya, bahwa cost di sini adalah tidak sama dengan harga beli ya. Jadi cost itu adalah harga beli plus lain-lainnya sampai dengan aktiva itu siap digunakan. Misalnya di sini, saya beli mesin, Bu. Berarti kosnya apa saja? Ada nggak harga belinya? Oh, ada. Sekian rupiah. Kemudian saya ada biaya angkut, Bu. Nah, biaya angkut ini yang nanggung siapa? Saya. Ya, karena FOB-nya adalah FOB shipping. Ya, berarti apa namanya? Yang menanggung adalah si pembeli. Berarti saya mengeluarkan beban angkut. Kalau tidak saya keluarkan beban angkut, siap dipakai nggak mesinnya? Tidak. Nah, berarti biaya angkut termasuk dalam cost. Kemudian biaya pemasangan mesin atau instalasi. Kalau tidak, jadi gini, kalau dia tidak diinstal, bisa dipakai nggak mesinnya? Tidak. Nah, berarti biaya pemasangan mesin harus diinkludkan ke dalam cost. Sementara mungkin saya keluarkan biaya asuransi Bu ke depan biar aman nih. Tapi bukan asuransi pengiriman ya, asuransi pemakaian. Tanpa dikeluarkan biaya asuransi, bisa dipakai nggak? Bisa. Berarti asuransi tidak termasuk cost. Ya, jadi cut off-nya adalah sampai dengan aktiva tersebut siap untuk digunakan. Berikutnya, harga perolehan diukur dengan kas yang dibayarkan pada satu transaksi secara tunai. Ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa case ya, atau beberapa contoh di mana kita dapat menentukan cost dari sebuah aktiva tetap. Yang pertama, untuk case pembelian tanah. Sebuah perusahaan memiliki sebidang tanah dengan harga tunai 100 juta. Di atas tanah tersebut ada sebuah gedung tua yang membutuhkan pengeluaran bersih untuk membongkarnya. Ya, sisa-sisa pembongkaran dapat dijual sekian rupiah. Selain itu, perusahaan mengeluarkan biaya balik nama dan komisi perantara. Nah, pertanyaannya, di sini kita hanya membeli tanah atau juga menginginkan gedung tua tersebut? Kalau jawabannya adalah, oh saya hanya perlu tanahnya saja. Artinya, gedung tua, satu, tidak boleh kita masukkan ke dalam aktiva. Dua, justru kita harus mengeluarkan pengeluaran lain untuk eh, untuk menghilangkan gedung tua tersebut ya. Oke, kita mulai. Dan di sini kita diminta menganalisis untuk kos dari tanah tersebut apa saja. Yang pertama, yaitu tentu saja harga belinya. Harga beli 100 juta rupiah. Kemudian karena kita tidak pakai gedung tuanya, maka harus dibongkar kan. Kita keluarkan biaya pembongkaran. Kemudian biaya balik nama. Kira-kira kalau tidak dibalik nama bisa jadi milik kita nggak tanahnya? Oh, nggak bisa, Bu. Maka keluarkan. Komisi perantara. Kalau nggak pakai komisi, bisa nggak kita akui sebagai tanah? Oh, nggak bisa. Harus tetap kita pakai biaya ini. Oke, kita masukkan. Ya, kemudian kita total semuanya 115 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah asumsikan ini kita bayar secara tunai ya. Berarti kita mendebit tanah 115 juta dan mengkredit kas sebesar 115 juta rupiah. Gitu ya. Nah, semisal ada biaya lain yang tidak termasuk di situ. Saya kasih contoh misalnya em, biaya pemasangan pagar. Saya kasih pagar, Bu, biar aman. Kira-kira masuk dalam kos nggak? Jawabannya adalah tidak. Tanpa dipagar, apakah tanah itu akan jadi milik kita? Ya, akan jadi milik kita. Sehingga tidak perlu keluarkan biaya pemakaran. Ya. Berikutnya, case yang lain adalah pembelian peralatan. Nah, ini misalnya ya, sebuah komputer merek Dell dibeli dengan harga 7.500.000, potongan 10%. Biaya yang dikeluarkan untuk install komputer dan pemasangan hingga siap digunakan adalah sekian ya. Maka harga perolehannya dapat kita hitung ya. Tentu saja yang pertama kita masukkan harga beli. Karena dapat potongan tunai, kita harus kurangkan potongan tersebut ya. Kemudian kita menambah biaya install dan pasang sehingga harga perolehannya 7 juta rupiah. Kalau kita membeli secara tunai aktiva tersebut, maka kita mendebet peralatan
dan mengkredit kas 7 juta rupiah. Ya, jadi cash untuk harga perolehan ini, teman-teman biasanya diminta menganalisis dari sekian komponen atau unsur biaya, itu mana yang termasuk ke dalam kos, mana yang bukan. Gitu ya. Oke. Nah, konsep ini penting ya sebelum kita ke soal lagi. Konsep ini penting karena eh, kos ini akan dijadikan dasar, ya, akan kita jadikan dasar dalam nanti menghitung biaya depresiasi. Ini di materi kita selanjutnya, gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman yang di awal sudah keliru menentukan kos dari satu aktiva, sudah bisa dipastikan nanti ketika menghitung depresiasi juga akan keliru, ya. Jadi, kesalahan itu akan terus berlanjut. Ya, makanya harus jeli dalam kita menganalisis. Nah, di sini ada beberapa soal latihan yang teman-teman bisa coba kerjakan setelah ya. Oke. Berikutnya adalah masalah khusus dalam penentuan harga perolehan. Yang pertama, pembelian dengan menggunakan wesel berbunga dan pembelian dalam satu paket. Nah, untuk pembelian secara lamsam ini dapat kita artikan baik, berikutnya. Pembelian secara lamsam ya, apabila satu perusahaan itu membeli lebih dari satu macam aktiva ya, itu harga perolehan tetap harus dialokasikan pada masing-masing aktiva tetap. Nah, pembelian secara lamsam atau gabungan itu pada umumnya dilakukan oleh satu entitas yang dia membeli lebih dari satu aset. Dua, tiga, empat, dan seterusnya. Yang belinya itu berbarengan ya, dalam satu waktu, dalam satu tempat yang sama. Nah, menurut PSAK nomor 16, harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara lamsam tersebut ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut dengan membandingkan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Nah, nanti prakteknya ya kita lihat setelah ini. Kemudian, nah ini contohnya. Jadi secara umum pembelian lamsam itu biasanya kalau kita membeli aktiva tersebut secara masing-masing, misalnya saya beli 4 aktiva, harganya itu akan dihargai kos masing-masing barang. Tapi ketika kita membeli secara gabungan lamsam, biasanya akan diberikan harga yang lebih rendah, ya. Misalnya kita diberikan diskon karena membeli dalam jumlah
banyak gitu kan. Nah, sehingga kita harus mengukur secara proporsional berapakah nilai setiap aset yang dibeli secara lamsam tersebut. Oke. Contohnya di sini PT Lisa pada tanggal 1 Januari 2010 dia membeli tanah, gedung, dan peralatan secara eh, tunai ya. Dia beli secara tunai dengan harga total 100 juta rupiah, harga pasar masing-masing. Ya, di sini disebutkan ya, kalau beli apa namanya, total itu 100 juta, tapi harga pasar masing-masing tanahnya 45 juta, gedungnya 75 juta, dan peralatan 30 juta. Kita diminta menghitung alokasi harga perolehan masing-masing aktiva tersebut dan buat jurnalnya. Kita lihat di sini ya. Nah, untuk pembelian, untuk menghitung, untuk teknis menghitungnya, pertama kita buat tabel seperti ini ya. Ya. Jadi pertama kita sebutkan dulu nih apa aktiva yang kita beli. Ada tanah, gedung, peralatan. Kita masukkan harga pasarnya. Jadi kalau kita beli masing-masing tuh sebenarnya harganya berapa ya? Nah, ini ya, tanah 45, gedung 75, peralatan 30, totalnya 150 juta. Kemudian kita buat persentase dari masing-masing produk tersebut. Nah, misalnya nih cara hitungnya gimana, Bu? Caranya, misal tanah ya, harga pasar 45 juta dibagi dengan 150 juta. Oh, dapat 30%. Tuliskan di sini. Gedung 75 juta dibagi 150 juta. Oh, ketemu 50%. Tuliskan di sini. Ya, dan untuk peralatan. Kalau sudah, ini kalikanlah dengan harga barang yang dibeli secara lamsam. Tadi ketika kita beli lamsam, kita dihargai semuanya 100 juta. Ya, tuliskan di sini. Ya, jadi kalikan persentase dengan harga lamsam. Kemudian alokasinya seperti apa? Nah, ini ya kita tinggal mengalihkan satu persatu. Nah, ketemu totalnya harus ketemu 100 juta. Ya, ini harus cross-checknya ini harus nilainya di total ketemu 100 juta. Kalau sudah, nilai inilah yang akan kita buat jurnalnya. Ya, oke. Jadi kita menjurnal tanah, gedung, dan peralatan. Tanah kita jurnal debit 30 juta, gedung debit 50 juta, peralatan debit 20 juta, dan mengkredit kas 100 juta. Gitu ya. Jadi kalau kita beli secara gabungan, biasanya kita dapat lebih murah. Kalau teman-teman bandingkan di sini ya, kita akan mendapatkan harga 100 juta. Ya, alih-alih 150 juta jika dibeli secara terpisah. Baik, di sini ada soal latihan. Saya juga minta teman-teman mengerjakan soal ini ya. Oke, berarti ada 3 soal ya yang saya minta untuk dikerjakan apa namanya sebagai soal latihan tidak perlu dikumpul tapi apabila teman-teman mengalami kesulitan atau kendala bisa disampaikan melalui grup WhatsApp atau Jabri secara pribadi dengan saya. Baik, demikian untuk materi kuliah hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.